Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aywandira dari kelas Farmasi 3D akan mempresentasikan tentang pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Itu dari salah satu jurnal yang saya review. Nah, untuk judulnya yaitu pemanfaatan maltodextrin pati terigu sebagai eksipien dalam formula sediaan tablet dan niosom. Sebagai pati normal, penggunaannya terbatas dalam industri farmasi karena karakteristiknya yang tidak mendukung, seperti daya alir yang kurang baik, tidak punya sifat pengikat, sehingga hanya digunakan sebagai bahan pengisi tablet bagi bahan obat yang mempunyai daya alir baik atau sebagai musilago, bahan pengikat dalam pembuatan tablet dengan cara granulasi basah. Kemudian, penggunaan maltodextrin dalam industri farmasi itu masih terbatas atau tidak populer dibandingkan turunan selulosa. Hal tersebut dapat terlihat dari kurangnya publikasi ilmiah mengenai penggunaan maltodextrin dalam sediaan farmasi. Sedangkan industri makanan itu penggunaannya sudah sangat luas. Kemudian ada bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut itu adalah bahan-bahan yang digunakan berkualitas pharmaceutical grade atau yang diperoleh dari pedagang besar bahan baku farmasi, seperti tepung terigu kunci biru, sedangkan bahan kimia untuk analisis itu dengan kualitas pro analisis. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu ada 4. Yang pertama, menetapkan kondisi proses hidrolisis yang optimal. Nah, itu untuk menghasilkan maltodextrin dengan mengatur suhu dan lama inkubasi. Yang kedua, melakukan karakterisasi terhadap setiap maltodextrin yang dihasilkan. Itu juga untuk pertama untuk sifat fisikokimia, yaitu uji organoleptiknya, warnanya, baunya, rasanya, kemudian juga susut pengeringan, kadar abu, kelarutan, dan juga pH-nya. Kemudian juga untuk sifat fungsionalnya, itu seperti penentuan daya alir, daya kompresi, sudut respondensitas, dan juga viskositasnya. Kemudian yang ketiga, itu merancang formula tablet menggunakan maltodextrin. Nah, itu untuk yang pertama sebagai pengikat, itu granulasi basah. Yang kedua, pengisi atau pengikat dalam tablet dengan cara cetak langsung. Yang ketiga, sebagai bahan salut gula tablet. Dan yang terakhir, itu mengevaluasi produk tablet yang diperoleh sesuai ketentuan farmakope. Dan yang terakhir, yang keempat, itu merancang formula niosom menggunakan metode Blazewell, dan Rhodes. Nah, itu evaluasi yang dilakukan adalah secara mikroskop optik, penetapan kadar zat aktif yang dijerap dan laju disolusi. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Hasilnya, pada proses hidrolisis, rantai amilosa dan amilopektin itu akan diputus oleh enzim amilase yang menghasilkan gula pereduksi bebas yang kemudian dinyatakan sebagai DE atau dextrose ekuivalen pada pembuatan maltodextrin. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai DE itu adalah lamanya hidrolisis, temperatur, jenis, dan konsentrasi enzim yang digunakan. Konsistensi pati yang encer itu akan mempengaruhi pengadukan dan cara kerja enzim. Kemudian ada karakteristik maltodextrin. Nah, hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap maltodextrin memenuhi persyaratan, yaitu susut pengeringan itu lebih besar 6%, sisa pemijarannya juga 0,5%, dan pH antara 4 sampai 5. Nah, setiap eksipien perlu diketahui karena penggunaannya yang cukup luas sehingga terjadinya reaksi kimia antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya dalam formula dapat dicegah. Kemudian maltodextrin DE 1 sampai 5 sebagai bahan pengikat tablet secara cetak langsung. Hasil pengamatan organoleptics terhadap semua sediaan itu menunjukkan bahwa dengan 25% maltodextrin itu mengalami peaking pada bagian atas dan bawah. Semakin tinggi konsentrasi maltodextrin yang digunakan, terlihat secara fisik bentuknya semakin baik walaupun tidak sebersih dengan apisel. Kemudian tablet menggunakan maltodextrin itu di atas 30% menghasilkan tablet dengan kekerasan yang menurun dan keregasan yang rendah pula. Kemudian maltodextrin DE 1 sampai 5 itu sebagai pengikat tablet dengan cara granulasi basah. Maltodextrin DE 1 sampai 5 sebagai pengikat tablet dengan cara granulasi basah itu semua bahan pengikat dibuat dalam bentuk suspensi kecuali pati yang memerlukan pemasakan. Dan sebagai model digunakannya piridoksin HCl dengan dosis 20 mg setiap tablet. Nah, bahan lain yang digunakan dalam formula adalah TOC 4%, MGSTarat 1%, pati singkong 10%, dan laktosa sampai diperoleh tablet dengan berat 200 mg.
Kemudian ada maltodextrin 10-15 untuk preparasi neosom dari proneosom. Nah, proneosom itu dibuat dengan cara slurry method, di mana serbuk maltodextrin itu ditambahkan ke dalam larutan surfaktan dalam kloroform sehingga dihasilkan slurry. Campuran ini kemudian dikeringkan dalam rotary evaporator dan menghasilkan pronisosom. Formula pronisosom dibuat 3 variasi. Masing-masing terdiri dari formula A, itu yang terdiri maltodextrin 1 gram, sorbiton monostearat kolesterol 1:1 dengan total surfaktan 0,5 mmol. Kemudian formula B itu maltodextrin 1 gram, sorbiton monostearat kolesterol 1:1 dengan total surfaktannya 1 mmol. Dan formula C itu maltodextrin 1 gram, sorbiton monostearat kolesterol 1:1 dengan total surfaktannya 2,2 mmol. Nah, maltodextrin itu berperan sangat penting sebagai karir atau basis yang akan disalut oleh surfaktan. Kemudian pembuatan neosom. Nah, neosom dibuat dengan cara Blazek-Wells dan Rhodes karena sederhana dan lebih cepat. Dengan cara melarutkan proneosom dalam air suhu 800 Celcius selama kurang lebih 2 menit, suspensi tersebut mengandung obat glibenclamide yang telah ditambahkan pada tahap pembuatan proneosom, sehingga proses hidrasinya menjadi lebih praktis. Hasil pengamatan mikroskopik optik menunjukkan bahwa partikel kecil itu berbentuk bulat, diduga adalah vesikel neosom yang dihasilkan dari hidrasi proneosom atau Blazek-Wells dan Rhodes. Nah, pada suspensi yang tidak mengandung obat, itu ukuran partikelnya tidak seragam dan cenderung mengalami agregasi. Penetapan jumlah obat yang dibawa dilakukan dengan cara memisahkan obat terlarut yang tidak dibawa neosom dari partikel koloid neosom menggunakan dialisis. Kemudian ada maltodextrin 10-15 itu sebagai bahan pengisi, pengikat, dan penghancur tablet furosemid yang diproses dengan cara cetak langsung. Nah, proneosom dirancang 5 formula tablet dengan komposisi bahan yang berbeda-beda menggunakan furosemida dengan model zat aktif. Nah, setiap formula itu menggunakan magnesium stearat dan talc sebagai bahan pelicin. Formula 1 menggunakan apisel pH 102 sebagai bahan pengisi, pengikat, dan penghancur, berbeda dengan formula 5 yang menggunakan maltodextrin DE 15-20 sebagai ketiga fungsi tersebut. Nah, pada formula 2 itu digunakan kombinasi apisel pH 102 dengan maltodextrin. Kemudian hasil hidrolisis pati DE35-40 sebagai bahan salut gula tablet. Kekerasan tablet salut itu lebih besar dibandingkan tablet tanpa salut, berkisar antara 18-20 kP. Dengan keseragasan yang berkisar antara 0,01 sampai 0,08%, itu suatu nilai yang sangat kecil. Bila dikaitkan dengan waktu hancur, masing-masing tablet salut yang berkisar antara 7 sampai 16 menit, angka kekerasan yang tinggi tersebut tidak mempengaruhi pelepasan zat aktif dari tablet. Kekerasan tablet salut itu lebih besar dibandingkan tablet tanpa salut, berkisar antara 18 sampai 20 kP. Dengan keseragasan yang berkisar antara 0,01 sampai 0,088%, suatu nilai yang sangat kecil bila dikaitkan dengan waktu hancur masing-masing tablet salut yang berkisar antara 7 sampai 16 menit. Nah, angka kekerasan yang tinggi tersebut tidak mempengaruhi pelepasan zat aktif dari tablet. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu maltodextrin DE 1-5 itu dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet dengan cara cetak langsung sebesar 30-35%. Kemudian maltodextrin DE 10-15 itu dari pati gandum dapat digunakan sebagai karir proneosom. Kemudian maltodextrin DE 15-20 dapat digunakan sebagai bahan pengisi, pengikat, penghancur dalam tablet. Dan yang terakhir, maltodextrin DE 35-40 itu dapat digunakan dalam formula bahan penyalut salut gula. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.